Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, wa khususan ila arwah Rasulullah bin Awam Rasulullah bin Bankari wa khususan ila Zaini bin Abdul Ghani wa Sulim wa Fulim bin Allah Tawasham bin Rahmah wal Maghfirah, wa khususan ila Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila arwahil ulama il amin wa syuhada wa sunu jami'il malaikatil muqarrabin wa lahum sayyidina sunnatan wa syuhada gharibin anna Allah yuhmina bi himayatihi wa yu'idu 'alayna bi rahmatihi wa asrarihim fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma hamna bil qabul wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Semoga yang sakit hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan punya kesulitan semoga Allah berikan kelonggaran, dan semoga Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil anbiya' wal mursalin qaidil ghurril muhajjalin ila jannatin na'im wa ila jiwaril karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, mari kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya lah kita dapat mempunyai satu kekuatan untuk melakukan kebaikan. Maka kebaikan yang paling puncak adalah mensyukuri nikmat Allah dengan berada di majlis ta'lim, majlis di mana menjadi kebanggaan Allah dengan para malaikatnya di alam malakut. Innallaha yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya Allah telah membanggakan kepada para malaikat bahwa di bumi ada orang yang duduk bersama, tidak mempunyai kepentingan duniawi, tidak mempunyai kepentingan politik, dan tidak mempunyai kepentingan apapun, kecuali kepentingannya adalah karena cinta kepada Allah dan karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sahabat yang abadi, seberkas cinta kepada Allah dan seberkas cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan kita bawa ke alam kubur kita dan akan kita bawa di hari kiamat nanti. Dan ini pemberian Allah yang terbesar kepada kita. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita kitab Bidayatul Hidayah di halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'dha'uka ri'ayaka fanzur kaifa tar'aha. Maka adapun anggota tubuh kalian, anggota tubuhmu, ri'ayaka adalah piaraanmu, sesuatu yang harus kalian pelihara. Fanzur kaifa tar'aha, maka perhatikanlah bagaimana engkau memeliharanya. Fakullukum ra'in, maka setiap kalian adalah pemelihara. Pemelihara sama dengan pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya tentang pemeliharaannya itu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya adalah pemimpin. Memimpin anggota tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nanti akan diterangkan anggota tubuh kita yang 7 sebagai rakyat kita. Maka ini semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan mata? Bagaimana dengan telinga? Bagaimana dengan lidah? Allah saking pentingnya sampai bertanya, dan diawali dengan sumpah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Sampai kepada ayat Allah bertanya, alam naj'al lahu 'ainain. Pertanyaannya pun dengan seolah-olah pertanyaan ingkari. Alam naj'al, bukankah telah aku jadikan? Jadi kalau lam itu masuk kepada fi'il mudhari', dia menjadikan zamannya zaman yang sudah lampau. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah telah aku jadikan kedua bola matamu? Bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diteliti oleh para ilmuwan bahwa mata ini ada bulu mata yang setiap hari berkedip itu bisa sampai dengan 15.000 kali, dan itu tanpa perintah kita. Metik, mata kita ini metik, ketip ini metik, secara otomatis dia akan berkedip kurang lebih sekitar 15.000 kali. Ini baru bulu mata kita, belum kehebatan daripada kamera, sistem kamera yang ada di mata kita ini luar biasa. Megapikselnya udah nggak terhitung. Jadi megapiksel itu kan satuan daripada warna ya. Jadi kamera itu dapat membedakan putih itu kan bisa menjadi putih, setengah putih, putih banget, agak putih sampai ke abu-abu. Itu semuanya bisa dibedakan. Makanya dulu kamera itu ada yang namanya televisi itu ada 2 channel. Apa channelnya? Hitam putih. Kenapa? Karena pada saat itu ilmu manusia belum sampai ke sana. Allah sudah punya namanya mata kita itu. Kamera ini luar biasa. Sebuah megapiksel yang jutaan. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini bukan milik kita. Kadang-kadang kita ini merebut kekuasaan Allah. Emang kenapa? Mata-mata gua, terserah gua dong. Nah, ini dia. Seolah-olah mata ini milik kita. Padahal ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dikelola dengan baik sesuai dengan anjuran dan SOP namanya ya.
Nah, standar operasional itu harus ada. Apa itu? Ya syariatnya Rasulullah. Kalau tidak sesuai, maka resikonya adalah akan diminta pertanggungjawabannya. Dan kalau tidak SOP lagi, tidak ada istighfar, tidak ada taubat, maka nantinya resikonya adalah neraka. Ini sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita adalah pemimpin. Memimpin diri kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki kita pimpin. Siapa pimpinan tertinggi? Hati kita. Pimpinan tertinggi adalah hati. Namun kalau hati tidak pernah sowan kepada yang membuat hati, bisa celaka tuh. Sehingga hati menjadi buta. Nah, kalau hati sudah menjadi buta, akan terjadi kekosongan kepemimpinan. Kalau sudah terjadi kekosongan kepemimpinan, maka mata bisa memandang sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Mulai dengan pandangan yang diharamkan oleh Allah, pandangan meremehkan, pandangan kebanggaan, dan pandangan yang lain-lain yang dilarang oleh Allah. Mengapa? Karena terjadi kekosongan kepemimpinan. Bisa bayangkanlah di sebuah negara yang tidak ada pemimpinnya, kacau kan? Kacau. Begitu juga dengan mata, begitu juga dengan telinga, begitu juga dengan kaki, begitu juga dengan tangan. Bagaimana seseorang bisa membunuh orang lain dengan tangan ini? Akibat terjadi kekosongan kepemimpinan. Siapa pemimpin kita? Hati kita, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena itu Rasulullah menyatakan, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, akan baik semuanya. Apa itu? Al-qalbu, adalah hati. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, memperbaiki hati sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa memperbaiki hati syaratnya dua. Hati rusak sebabnya dua, hati baik sebabnya dua. Mari kita dimulai dari yang rusak dulu. Di dalam surah At-Tabarakalladzi biyadil mulku, Allah sampaikan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya kami mau dengar. Nah, itu dia. Dulu nggak mau dengar. Au na'qilu, dan mau berpikir, bisa berpikir. Orang itu bisa berpikir manakala ada data yang masuk, baru bisa berpikir. Kalau tidak ada data yang masuk, ya nggak bisa berpikir. Contoh, tolong dong terangkan tentang ruh. Mana bisa kita menjelaskan? Mau kita nggak punya data tentang itu. Nggak usah yang tentang ruh, tolong dong buatin sayur bening ala Prancis. Kita nggak bisa tuh, nggak bisa berpikir, ya nggak bisa membuat. Ini pikiran. Jadi pikiran hanya bisa berpikir terhadap data yang sudah masuk. Kalau sayur bening ala Banjar, ya gampang. Kita sudah punya data, enak langsung kita buat. Begitu juga sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Untuk berjalan kepada Allah, kita harus mendengar. Nah, siapa yang mau kita dengar? Allah dan Rasulnya, dan guru-guru yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita dengar. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya begitu juga sahabat sekalian, untuk memperbaiki hati agar hati menjadi pemimpin
yang sejati, dapat memimpin mata kita, dapat memimpin pikiran kita, dapat memimpin tangan kita, dapat memimpin telinga kita, ya harus dekat hatinya kepada Allah. Maka Imam Ghazali melanjutkan, wa'lam anna jami'a a'dha'ika, sesungguhnya semua anggota tubuhmu, satashhadu 'alaika, akan bersaksi kepadamu, fi arasatil yaumal qiyamati, fi arasatil qiyamati, di pelataran hari kiamat. Di pelataran, arasat itu pelataran. Bilisanin talqin dzalkin, dengan lisan yang fasih dan jelas. Tafaddahaka, yang dapat membuka bihi, dengan lisan, ala ru'usil khalaiki, di tengah-tengah makhluk. Qala, Allah Ta'ala bersabda, berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wa qala Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci di atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan kami dan mereka berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun. Sahabat sekalian, di hari kiamat nanti anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi. Mulut ini akan dikunci oleh Allah, tak bisa berbicara. Yang berbicara adalah tangan kita dan kaki kita. Allah menyebutkan dua. Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya menyebutkan yang satu dan menghendaki semuanya. Jadi itlaqul wahid wa iradatul kull. Itlaqul juz wa iradatul kull, mengatakan yang satu tetapi yang diinginkan adalah semuanya. Mengapa tangan? Karena tangan adalah simbol karya. Coba kalau kita lihat begitu, buah tangan, padahal yang kerja bukan hanya tangan kan? Ada telinga, ada mata, ada kaki, kan begitu? Allah bilang, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka dan berkata tangan-tangan mereka. Yang berkata sebenarnya bukan hanya tangan, semua anggota tubuh, termasuk mata, termasuk telinga. Kenapa tangan? Karena tangan adalah simbol karya. Karya tangan, buah karya tangan, buah tangan. Padahal yang kerja bukan hanya tangan. Terus kenapa kaki yang disebutkan oleh Allah? Karena kaki adalah simbol tujuan. Kemana tujuan akan bertujuan? Ghayahnya kemana? Tujuannya akan kemana? Nah, itu sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka fahfad ya miskin, pelihara wahai orang miskin. Ya, dalam pandangan Allah kita ini fuqara semua. Jadi jangan tersinggung kalau disampaikan seperti itu kalau oleh Imam Ghazali. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian semua adalah orang yang fakir kepada Allah. Makanya kadang-kadang orang seperti al-fakir, maksudnya adalah fakir artinya perlu kepada Allah. Al-fakir ilallah. Wallahul ghaniyul hamid, dan Allah maha kaya. Kita lanjutkan.
Fafat ya miskin, maka pelihara wahai orang miskin jami'a badanika, terhadap seluruh badanmu, minal ma'asi, dari seluruh maksiat, wa khususan a'dha'aka as-sab'ah, terutama anggota tubuhmu yang 7. Fa inna jahannama, karena sesungguhnya neraka jahannam, laha sab'atu abwab, adalah mempunyai 7 pintu. Likulli babin, setiap pintu, minhum juz'um maksum, setiap pintu dari 7 pintu itu ada bagian-bagian tersendiri. Maka sahabat sekalian, yang pertama adalah neraka jahanam. Yang kedua adalah pintu ladha. Ini pintu-pintunya jahanam ada 7. Pintu jahanam, pintu ladha, pintu hutamah, pintu sa'ir, pintu saqar, pintu jahim, pintu hawiyah. Semuanya ada 7. Saya ulang: jahannam, ladha, hutamah, sa'ir, saqar, jahim, hawiyah. Itu adalah pintu-pintu neraka, dan semua tidak ada yang nyaman, panas semua. Tidak ada yang nyaman. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga manusia mempunyai 7 anggota tubuh. Disebutkan oleh Imam Ghazali, anggota 7 itu mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Ini yang pokok: mata, telinga, lisan, kemaluan, perut, tangan, dan kaki. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah Subhanahu wa taala wala yata'ayyanu. Kita lanjutkan dulu. Wala yata'ayyan, dan tidak menjadi nyata litilkal abwabi, terhadap pintu itu, illa man asallah, kecuali orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bihadhil a'dha'i, dengan anggota tubuh yang disebutkan yang 7 tadi. Wahiyya al-'ainu wal udhunu wal lisanu wal badnu wal farju wal yad wal rijlu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi neraka itu ada 7 pintu, dan anggota tubuh kita yang mempunyai potensi untuk menyimpang itu juga ada 7. Atas kepemimpinan siapa? Sebenarnya yang durhaka itu siapa? Yang durhaka adalah sesungguhnya karena hati tidak dihalang-halangi untuk memimpin, ya. Siapa yang menghalangi? Keburukan yang kita lakukan. Semakin banyak keburukan, semakin sulit hati untuk memimpin. Bahkan sampai endingnya adalah terjadi kekosongan kepemimpinan. Karena itu, kalau dalam gambar Isra wal Mi'raj itu kan gambarnya orangnya berkepala, kepala manusia, ya kan? Entah benar entah tidak, yang jelas itu gambar mempunyai makna. Pernah lihat kan? Ada seperti kuda, tapi kepalanya kepala manusia. Maknanya adalah kepala itu harus memimpin sistem kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Hawa, tidak ada satupun di dalam Al-Quran yang namanya hawa itu yang baik. Semuanya buruk.
hawa. Di dalam Al-Quran ayat tentang namanya hawa itu tidak ada yang baik. Semua mengajak kepada keburukan. Karena itu Nabi Adam tergelincir gara-gara si ibu Hawa. Apa? Hawa yang ada di dalam diri kita adalah potensi keinginan untuk melakukan keburukan. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, jalan satu-satunya agar diri kita selamat dari pintu semua itu, pintu neraka. Kita walaupun ada 7, tak ada satu pun yang kita inginkan. Betul kan? Tidak ada satu pun yang kita inginkan. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengarkan doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, supaya kita tidak dihisap terlalu berat. Bahkan di situ dijamin tidak akan dihisap oleh Allah. Doanya sudah sering kita sampaikan, mungkin sebagian sudah mengerti. Doanya pendek tapi padat. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berikan keberkahan di saat kematianku dan berikanlah keberkahan setelah kematianku. Ini adalah doa yang diijazahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tentu kita sadar tak banyak mata yang sudah kita lakukan tentang maksiat kepada Allah. Sudah banyak telinga mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sudah banyak mata kaki kita berjalan menuju kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita sadari bahwa telah banyak tangan ini melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka satu-satunya jalan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan taubatan nasuha, Allah akan mengampuni semuanya. Semoga Allah memaafkan semua kesalahan kita, dan semoga Allah menjadikan diri kita orang yang taubatan nasuha, dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali Allah telah memberikan keberkahan di saat kematian kita, dan Allah memberikan keberkahan setelah kematian kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.